Pemilik DSI gagal bayar akibat situasi ekonomi. Direktur Utama Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, menjawab tudingan fraud dan pembiayaan fiktif yang menyebabkan gagal bayar kepada lender. 20 Januari tahun 2026. 06,0 Web 1. Pandangan sendiri soal hijrah, finansial, dan ekonomi. Menurut dia, harus ada transformasi bisnis atau perubahan pengelolaan keuangan dari sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam menuju yang sesuai dengan aturan agama, bukan sekadar perubahan gaya hidup seperti sandang, pangan, atau wisata halal semata. Karena itu, dia mendirikan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada 2017. DSI bergerak dalam bisnis bertabir, financing berbasis syariah yang berfokus pada pendanaan proyek properti. Maka kami angkatlah tagline Ayo Hijrah Finansial yang menawarkan kemudahan dalam pendanaan, ujar Taufik dalam situs danasyariah.id. Selama beberapa tahun beroperasi, ada hasil signifikan. Dalam laporan keuangan pada 2024, DSI tercatat memiliki total aset 131,6 miliar rupiah. Perusahaan ini meraup pendapatan 92,2 miliar rupiah, serta laba bersih 24 miliar rupiah. Hingga Januari tahun 2025, DSI memiliki 41.506 lender atau pemberi dana dan menyalurkan 3,87 triliun kepada 1.440 penerima pembiayaan. Namun, belakangan DSI tersangkut kasus gagal bayar dan dugaan penyalahgunaan dana lender. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan polisi mengendus dugaan fraud. Jurnalis Tempo, Adil Al-Ahsan, meminta tanggapan soal tuduhan ini kepada Taufik. Ia mengirim jawaban tertulis pada Senin 12 Januari tahun 2025. Bagaimana awal mula DSI gagal bayar kepada lender? Kondisi ini gagal bayar terutama disebabkan oleh dinamika bisnis dan situasi ekonomi yang berdampak pada kemampuan sebagian penerima. Pembiayaan borrower dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan pembiayaan yang berlaku. Seperti apa strategi DSI memitigasi risiko ini? Manajemen DSI melakukan mitigasi risiko, di antaranya dengan penerapan agunan pada setiap pembiayaan. Meski demikian, dinamika eksternal dan internal yang berkembang membuat langkah mitigasi tersebut belum sepenuhnya mampu menahan tekanan likuiditas yang terjadi. Seperti apa perkembangan mediasi antara manajemen DSI dan lender? Kami terus melakukan komunikasi dan mediasi secara intensif melalui paguyuban lender sebagai perwakilan lender di bawah pengawasan dan arahan Otoritas Jasa Keuangan. Mediasi ini difokuskan pada penyampaian kondisi terkini perusahaan, mekanisme penyelesaian kewajiban, serta pembahasan opsi penyelesaian melalui skema yang sah secara hukum, termasuk rencana pelaksanaan, rapat umum, pemberi dana, RUPD, sesuai dengan ketentuan OJK. Apa yang Anda dan manajemen DSI lakukan untuk menyelesaikan kewajiban kepada lender? Manajemen DSI telah dan sedang menempuh sejumlah langkah konkret, antara lain mengembalikan dana tahap pertama pada 8-10 Desember tahun 2025, melakukan penagihan aktif kepada borrower yang masih berkinerja lancar, serta menjalankan proses penjualan agunan borrower yang masih berkinerja lancar, serta menjalankan proses penjualan agunan borrower yang mengalami wan prestasi sesuai dengan ketentuan hukum. Kami juga menyiapkan likuidasi aset perusahaan yang tidak
mengganggu keberlangsungan operasional, menyusun mekanisme pengembalian dana bertahap dan proporsional pro rata kepada seluruh lender, dan melakukan pencarian investor strategis baik dari dalam maupun luar negeri terus berjalan. Mengapa Anda harus mencari investor baru? Tujuannya adalah menemukan solusi yang dapat memaksimalkan nilai dan mempercepat pengembalian dana kepada lender. Seluruh langkah tersebut dilakukan dengan pengawasan OJK dan prinsip pelindungan konsumen. Seperti apa target waktu penyelesaian dan upaya ini? Manajemen DSI belum dapat menetapkan target waktu penyelesaian secara pasti karena sangat bergantung pada proses hukum, likuidasi aset, serta hasil penagihan borrower. Bagaimana tanggapan Anda atas peningkatan status pengawasan oleh OJK? OJK juga sedang mengaudit laporan keuangan DSI. Manajemen DSI menghormati dan mendukung penuh seluruh langkah pengawasan, pemeriksaan khusus, serta audit yang dilakukan oleh OJK. Kami bersikap kooperatif dengan membuka akses data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan regulator. Bagi manajemen, proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan tata kelola yang baik, good corporate governance, serta untuk memastikan penyelesaian kewajiban kepada lender dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mendapat informasi bahwa OJK telah melaporkan dugaan manipulasi yang dilakukan DSI kepada polisi. OJK juga telah menjatuhkan 15 sanksi. Apa tanggapan Anda? Dalam seluruh proses tersebut, komitmen untuk bersikap kooperatif, transparan, dan bertanggung jawab tetap kami pegang teguh. Dalam setiap langkah yang diambil, fokus utama perusahaan tetap pada penyelesaian kewajiban kepada lender secara optimal. D1 saat ini berada dalam status sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pemeriksaan khusus oleh regulator serta aparat penegak hukum. Manajemen menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagaimana Anda menanggapi atas dugaan dana syariah membiayai proyek fiktif? Manajemen dalam posisi untuk memberikan kesimpulan atas dugaan tersebut karena seluruhnya saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh regulator dan aparat penegak hukum. DSI berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi kepada otoritas yang. Manajemen DSI mengakui ada uang 450 miliar rupiah untuk dibayarkan kepada lender. Estimasi kemampuan dana sekitar 450 miliar merupakan gambaran sementara atas potensi dana yang dapat dihimpun dari likuidasi aset dan penyelesaian pembiayaan. Angka tersebut bersifat sementara dan masih bergantung pada proses likuidasi, penjualan aset, serta perkembangan kondisi eksternal lain. Rekening escrow utama saat ini berada dalam status pemblokiran sementara oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sejak 15 Desember tahun 2025, Anda sudah meminta rekening itu dibuka kembali. Manajemen DSI telah menyampaikan permohonan resmi kepada PPATK dan OJK untuk memperoleh dukungan agar pemblokiran rekening dapat dibuka, sehingga dana yang ada di rekening tersebut bisa segera didistribusikan ke para lender yang sudah menunggu. Seperti apa komitmen Anda dan DSI kepada para lender? Manajemen menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap dan berkelanjutan, menjalankan mekanisme RUPD sesuai dengan arahan OJK, serta menjaga transparansi dan komunikasi terbuka dengan lender. Seluruh upaya tersebut diarahkan agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil, sah, secara hukum, dan bertanggung jawab.